Kedatangan Jepang yang dulunya dianggap sebagai saudara tua dan disambut baik dengan penuh harapan. Namun kini perlakuan Jepang yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia kepada Jepang. Masa kependudukan yang hanya 3,5 tahun, namun berdampak besar bagi rakyat Indonesia, menjadikan rakyat semakin sengsara serta kehidupan yang semakin sulit. Semua gerakan dikontrol oleh pemerintah Jepang. Walaupun demikian, kependudukan Jepang telah membawa dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, diantaranya di bidang politik. Mereka merubah struktur pemerintahan yang ada menjadi sesuai keinginan Jepang, dan membentuk organisasi baru dengan maksud sebagai alat propaganda. Jepang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti budayanya yang jelas-jelas berbeda. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan dari pengaruh budaya Barat. Keadaan ekonomi pada masa kependudukan Jepang yang singkat mengalami banyak kesulitan, karena banyak rakyat yang dipaksa menjadi pekerja romusa yang diperlakukan kasar dan kejam. Selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang. Pada masa Jepang, keadaan pendidikan Indonesia semakin buruk. Pendidikan dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Meskipun pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang dan budaya Jepang, namun bahasa Indonesia juga mulai digunakan dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar juga dianjurkan ikut militer. Mereka dianjurkan masuk keibodan, pembantu polisi, dan sainendan yang diajarkan mengenai baris berbaris dan perang. Dalam bidang birokrasi dan militer, terjadi perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Namun, dalam sistem pemerintahan tersebut, bangsa Indonesia tidak terlalu dilibatkan. Jepang juga membentuk Chousangi-in, yaitu Dewan Pertimbangan Pusat yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volksraad pada masa Belanda. Pemuda Indonesia juga dipaksa untuk mengikuti program militer Jepang, yaitu Heiho. Keikutsertaan itu kemudian menjadi bekal pemuda Indonesia dalam Perang Revolusi Kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh Amerika Serikat yang telah berhasil menduduki kedudukan Kepulauan Mariana dan pengeboman di Jepang oleh sekutu. Oleh sebab itu, rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Untuk mengembalikan citra Jepang, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Kemerdekaan akan diberikan oleh Jepang asal daerah koloni mau membantu Jepang memenangkan Perang Pasifik. Pemberian janji tersebut dilakukan dengan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumagichi Harada yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan penting sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dengan 67 anggota. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, batas wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk tentara kebangsaan, perumusan ekonomi, serta keuangan negara. Saat sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu menghasilkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka yang disusun dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. BPUPKI akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena tugas-tugasnya telah terselesaikan dengan baik
Sebagai gantinya dibentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai pada 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI bertugas menindaklanjuti keputusan BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Badan ini yang mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Demikianlah drama akhir Sang Tirani dari pendudukan Jepang di Indonesia.